Balik lagi bersama saya Feby. Hari ini saya akan menjelaskan tentang karya tulis ilmiah atau karya. Karya tulis ilmiah adalah tulisan yang mengandung fenomena atau peristiwa yang ditulis menurut kenyataan. Bentuk-bentuk karya ilmiah ada dua, yaitu bentuk populer dan bentuk semi formal. Untuk strukturnya, Karil mempunyai 3 struktur. Yang pertama adalah judul, yang kedua adalah pendahuluan, dan yang ketiga adalah latar belakang masalah. Jenis-jenis Karil. Jenis-jenis Karil itu banyak. Contohnya misalkan makalah, skripsi, tesis, dan disertasi. Syarat karil dibagi menjadi 3, yaitu bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Ciri-ciri karil yang pertama adalah reproduktif, lalu tidak samar, tidak emotif, menggunakan bahasa baku, menggunakan kaidah keilmuan, bersifat dekoratif, terdapat kohesi, bersifat objektif, dan menggunakan kalimat yang efektif. Karya ilmiah bentuk populer. Karya ilmiah bentuk ini dapat pernyataan dalam bentuk karya ringkas. Ragam bahasanya bersifat santai atau populer. Karya ilmiah populer biasanya ditemui dalam media massa. Misalnya contohnya koran ataupun majalah. Kata populer digunakan untuk menyebut topik yang akrab, menyenangkan bagi masyarakat, atau disukai oleh sebagian orang karena gayanya yang menarik dan bahasanya yang mudah dimengerti. Bentuk semi-formal. Terdapat beberapa bagian dari bentuk semi-formal pada karya ilmiah. Ada halaman judul, kata pengantar, daftar isi, pendahulu, pembahasan, simpulan, daftar pustaka, dan bentuk formal. Bagian dari bentuk formal ada judul, tim pembimbing, kata pengantar, abstrak, daftar isi, bab pendahulu, bab telah, kerangka teoritis, bab metode penelitian, bab pembahasan hasil penelitian, bab simpulan dan rekomendasi, daftar pustaka, lampiran, dan yang terakhir adalah riwayat hidup. Lalu tadi struktur karya ada 3. Yang pertama adalah judul. Judul dalam karya ilmiah dirumuskan dalam satu frasa yang jelas dan lengkap. Lalu yang kedua ada pendahulu. Pada karya ilmiah formal, bagian pendahulu mencangkup latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat atau kegunaan penelitian. Lalu yang ketiga atau yang terakhir, latar belakang masalah. Uraian pada latar belakang masalah dimaksud untuk menjelaskan alasan timbulnya masalah dan pentingnya untuk dibahas. Lalu ada jenis karya ilmiah. Tadi ada 4, makalah, skripsi, tesis, dan disertasi. Makalah merupakan karya tulis ilmiah yang menyampaikan suatu masalah yang pembahasannya berdasarkan data di lapangan dan bersifat empiris objektif. Lalu yang kedua, skripsi. Skripsi merupakan karya tulis ilmiah yang mengemukakan pendapat penulis berdasarkan pendapat orang lain yang didukung oleh data dan fakta empiris objektif. Lalu tesis. Tesis merupakan karya tulis ilmiah yang sifatnya lebih mendalam daripada skripsi. Lalu yang terakhir, disertasi. Disertasi merupakan karya tulis ilmiah yang mengemukakan suatu dalil yang dapat dibuktikan oleh penulis berdasarkan data dan fakta yang syahih dengan analisis yang terperinci. Jadi, sekian video dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf.
Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Dadah!